Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Apa sebenarnya yang dikejar oleh orang hari-hari ini? Pertanyaan ini akan menimbulkan beberapa jawaban yang akan menjelaskan kualitas manusia sekarang ini. Karena apa yang dikejar seseorang sebenarnya itu bukti siapa orang itu. Nah, kalau kita pelajari yang dikejar oleh manusia hari-hari ini tidak jauh. Yang pertama adalah uang. Manusia sekarang gila akan uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang rela melacurkan diri demi apa? Demi uang. Orang sekarang demi uang berani berbuat apa saja. Kadang-kala ngeri saudara-saudara, ya kan? Orang berani untuk nyelundup barang, orang berani untuk pasang badan, untuk apa? Demi uang. Sehingga orang rela kawin sama bapak-bapak yang sudah umur jauh lebih tua dari dia. Tujuannya cuma sederhana, uang saudara-saudara. Dan manusia hari-hari ini gila akan uang. Rumah tangga hari-hari ribut. Kenapa? Suami korupsi, istri tekan suami terus karena mesti beli ini, mesti beli ini, mesti beli ini, sampai akhirnya suami yang gak kuat imannya halalkan segala cara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa manusia telah diperbudak oleh uang? Tahukah sudah akar segala kejahatan adalah cinta akan uang? Jangan bilang, wah enggak kok, saya enggak kok, saya sih ya kebetulan ada ya saya beli. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadarlah kita sudah diperbudak oleh uang itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita doa pun sudah tidak lagi bagaimana saya mencintai Yesus, tapi bagaimana saya bisa dapat uang dari Yesus, bagaimana saya bisa diberkati oleh Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat itu pasti, tapi kalau mentality kita seperti itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hanyalah seorang yang mencari keuntungan dalam rumah Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, yang dikejar oleh manusia hari-hari ini hanya uang. Orang rela tinggalkan keluarganya demi uang, orang rela buat apa saja demi uang. Jadi yang dikejar oleh manusia hari-hari ini uang, sehingga manusia telah menjadi budak uang. Yang kedua yang dikejar oleh manusia hari-hari ini adalah keuntungan. Baik keuntungan dari sisi nama, ya kan, keuntungan dari sisi bisnis. Pokoknya apapun yang dia pikirkan cuma keuntungan. Mau benar, mau salah, mau halal, mau haram, yang penting saya untung, itu yang dikerjain. Yang ketiga saya pelajari, yang dikejar oleh manusia hari-hari ini adalah kesenangan, ya kan? Dan manusia hari-hari ini kesenangan, apa-apa yang dibuat, pokoknya yang penting senang, ya kan? Itu sebabnya orang pesta-pesta, orang akhirnya hidup dengan minum mabuk, judi, karaoke, dengan seks bebas. Kenapa? Karena yang dicari hanyalah kesenangan. Dan bicara kesenangan, dia gak peduli dengan kesenangan orang lain. Yang penting dagingnya senang, itu yang dia kerjakan. Lihat, orang manusia hari-hari ini cari apa? Uang, keuntungan, kesenangan. Dan juga yang dicari oleh manusia adalah kenikmatan sesaat. Tidak sedikit orang yang berani lakukan hubungan seks sebelum nikah, dan akhirnya bingung ketika hamil, akhirnya berpikir untuk aborsi. Yang dia pikir adalah kenikmatan sesaat, masa bodoh akibatnya, gak mau tahu nanti latar belakangnya gimana. Suami berselingkuh, gak mau tahu akibatnya nanti roh perzinahan itu turun menjadi kutuk buat anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bukan hanya memikirkan kenikmatan sesaat, kita belajar berpikir panjang untuk dapat hidup dalam kebenaran. Oh haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita
penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keadilan dan keselamatan. Karena memang ini yang harus dikejar oleh manusia. Manusia bukan hanya perlu kejar uang, keuntungan, kesenangan, dan kenikmatan sesaat. Karena yang Tuhan janjikan selalu yang terbaik buat kita. Tapi yang harus kita kejar adalah keadilan dan keselamatan. Karena waktu kita berjalan keadilan dan keselamatan, maka Tuhan akan menuntun kita senantiasa di dalam berkat, anugerah, dan kasih setianya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang keadilan dan keselamatan, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya 63. Yesaya pasal 63 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 63 ayat 1-6 di bawah judul perikop hukuman pembalasan atas Edom. Nah, ayat pertama dari Yesaya pasal 63 dikatakan demikian. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Lihat, perhatikan ayat ini. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Berarti dua hal penting ini harus kita jadikan dasar untuk kita kejar, yaitu keadilan dan juga keselamatan. Ayat 2. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang sebenarnya harus dikejar oleh orang-orang yang mencintai Tuhan jelas adalah keadilan dan keselamatan. Pertanyaannya, mengapa keadilan dan keselamatan itu menjadi begitu penting? Karena keadilan dan keselamatan perlu untuk kita dalam hubungan kita dengan sesama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu kejar keadilan dan keselamatan. Karena keadilan dan keselamatan ini perlu untuk kita dalam hubungan dengan sesama. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi suami yang tidak adil, maka apa yang terjadi rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan tekanan. Kalau kita istri yang tidak adil, apapun yang terjadi pasti ribut terus menerus terjadi. Suami mau banyak doa, suami mau dekat sama Tuhan, tapi kalau istri nggak adil, bagaimana bisa ada sukacita dalam keluarga? Sementara istri boleh saja melayani Tuhan, tetapi kalau suami juga nggak adil, pasti terus-menerus ada persoalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau kita mengejar keadilan dan keselamatan. Artinya bukan hanya kepentingan-kepentingan, kenikmatan-kenikmatan kita, tapi ayo keadilan dan keselamatan. Karena kalau ini yang kita kejar, maka hubungan kita dengan sesama yang pertama penuh damai, dan yang kedua hubungan kita dengan sesama makin hari makin hangat. Hubungan kita dengan sesama akan penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita senantiasa hanya menekankan pada keadilan dan keselamatan. Yang kedua, keadilan dan keselamatan ini perlu kita kejar. Kenapa? Keadilan dan keselamatan perlu untuk kita dalam hubungan dengan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sendiri dalam hubungan dengan Tuhan tidak bisa adil, kalau kita sendiri tidak mengejar keselamatan, bagaimana kita dapat menerima keselamatan? Yesus memang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tapi jangan salah, Kristus juga panggil, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan legaan kepadamu. Artinya, kalau saya tidak mau berbalik, kalau saya tidak mau berjuang, kalau saya tidak mau mengejarnya, maka saudaraku, meskipun Tuhan sudah memanggil, keadilan dan keselamatan bukan menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau keadilan dan keselamatan itu yang kita kejar, itu yang menjadi bagian hidup kita, maka hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin akrab, dan hubungan kita dengan Tuhan akan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, maka apakah
keadilan dan keselamatan perlu kita kejar. Karena keadilan dan keselamatan perlu untuk kita dalam hubungan dengan hari depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang cuma mengejar uang, keuntungan, kesenangan, dan kenikmatan sesaat, hari depannya akan penuh dengan air mata. Tetapi orang-orang yang mengejar keadilan dan keselamatan, maka apa yang terjadi? Untuk sementara bisa jadi hari-hari hidupnya hari-hari ini penuh dengan perjuangan. Kadang-kadang selalu berkata, aduh pendeta, saya mau berusaha adil, saya mau berusaha pertahankan hidup dalam keselamatan dan kebenaran. Tapi kadang-kadang kok nggak gampang ya pendeta ya. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, memang tidak gampang, tetapi hasilnya justru kita terima di hari depan kita. Orang-orang yang berjalan dalam keadilan, orang-orang yang hidup dalam keselamatan, hari depannya akan penuh dengan kecemerlangan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa keadilan dan keselamatan perlu kita kejar? Karena keadilan dan keselamatan perlu untuk kita dalam hubungan dengan sorga. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorga adalah milik orang-orang yang hidup dalam keadilan. Sorga adalah milik orang-orang yang menyadari keselamatan di dalam kasih karunia Kristus. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, betul kita mungkin sedang usaha, betul mungkin kita sedang dalam pergumulan, betul kita mungkin sedang studi karena kita seorang remaja, mungkin kita berkata, ya tapi pendeta saya sedang hadapi banyak masalah. Tapi mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar berlaku adil. Kita belajar mengejar keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Maka apa yang terjadi? Kita akan melihat hari demi hari dalam hidup kita. Mujizat dan kuasa Tuhan berlaku luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan angkat, yang jatuh Tuhan bela kembali untuk hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kami boleh senantiasa dalam kemuliaan Tuhan. Bapa, hamba doa juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini yang kami kejar hanya uang, keuntungan, kesenangan, dan kenikmatan sesaat. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mulai hari ini kami berjalan keadilan dan keselamatan, dan kami melihat terang Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan